3, 2, 1. Take 1. Oke, ini adalah seri baru di channel gue, yaitu RSJ, review sambil jalan. Review sambil jalan. Jadi sambil jalan, kita jalan-jalan sambil juga kita nge-review barang-barang yang ada di Tangan Blanc. Tentu aja mungkin yang kalau yang kecil-kecil kayak gini sih gampang, cuman kalau graphic card kayak agak susah. Nah, di kesempatan kali ini Tangan Blanc kedatangan Netak SSD 240 GB. Ini dikirimin dari gearbest.com. Kalau yang mau beli, nanti linknya bakalan ada di deskripsi, bisa beli dari situ. Dan sebelum kita ngomongin tentang Netak Solid State Drive ini, pertama gue mau ngomongin tentang hard drive dan SSD. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke Tangan Blanc. Biasanya nanya, bang, gue mau beli SSD apa ya yang cocok, atau SSD apa ya yang oke gitu. Pendapat gue adalah, kalau lo yang tadinya pakai SD drive atau apa hard disk, dan saat ini lo mau mencari SSD, nah itu sebenarnya sih any kind of SSD would be great sih. Maksudnya gini, soal storage, orang zaman dulu itu mementingkannya adalah kapasitas 1 TB, 2 TB, 500 GB. Dulu orang itu nggak mikirin tentang speed. Nah, tapi makin kemari, makin ya nggak tahu ya, mungkin waktu sangat berharga, jadi makin cepat makin bernilai lah sebuah sebuah device gitu. Jadi SSD pun kayaknya sekarang kayak gitu, atau storage pun sekarang kayak gitu. Jadi nggak cuman mementingkan kapasitas atau storage, tapi juga mementingkan kecepatan. Nah, oleh karena itu dengan adanya SSD ini, orang nggak cuma mikirin kapasitas tapi juga speed. Oleh karena itu mereka mikir bahwa, atau mereka bertanya, bang, SSD apa ya yang oke gitu. Nah, baik lagi ke pertanyaan tadi, kalau lo dari HD drive mau beralih ke SSD, itu SSD apapun sebenarnya akan mengalami kecepatan yang signifikan dari SD drive, dan itu signifikan banget lo dari SD drive ke SSD. Jadi kalau misalkan jawaban gue atau pertanyaan lo SSD mana, ya SSD manapun sih sebenarnya gitu, karena ya disesuaikan dengan budget dan kebutuhan aja gitu. Karena sebenarnya kan dari SD drive ke SSD juga dari segi biaya juga lumayan jauh gitu. Oleh karena itu ya SSD apapun gue recommended gitu. Ya tentu aja bukan merek yang entah apa gitu ya, tapi kayak misalkan ini kalau lo dari SD drive ke SSD, ini bisa jadi salah satu option sih gitu. Nah, langsung aja yuk kita bongkar kotaknya tuh. Lihat deh. Oh ya, ini kapasitasnya 240 GB, tadi udah gue bilang 240 GB. Isinya ya nggak ada apa-apa sih SSD. Cuman ini user guide yang nggak mungkin lo baca juga. Terus udah kosong, habis. Terus isinya ya udah nih SSD. Nih. Tuh, simple. 2,5 inch SSD. Dan ini tuh kapasitasnya 240 GB. Nah, performanya kayak gimana, speednya berapa, dan gimana compare dengan SSD lain yang udah gue punya, atau nanti di compare juga dengan SD drive yang udah ada di rig gue. Nanti kita akan sedikit tes gimana sih performa dari si Netak SSD Netak Solid State Drive 240 GB ini. Oke. Oke, ini adalah hasil dari tes
NetApp SSD yang tadi. Jadi nah di sini gue pakai SD Tune Pro 550. Jadi kalau lo mau juga tes SSD lo atau SD lo, nanti link buat downloadnya akan gue kasih di link di deskripsi. Nah di sini gue ngebandingin tiga storage yang gue punya. Jadi dimulai dari Western Digital Caviar Blue di bagian kanan ini, terus yang di tengah ini adalah SSD yang gue punya SanDisk, dan ini adalah NetApp SSD. Dan dari ketiga hasil benchmark ini bisa kita lihat pada grafik berikut, dan mungkin gue akan coba jelasin sedikit lah, nggak terlalu detail banget, tapi overall performance dari ketiga storage yang gue punya ini gitu. Jadi dimulai dari Western Digital Caviar Blue. Oh iya, dari segi umur sendiri sebenarnya beda ya antara NetApp ini, kan dia baru banget, dan si SanDisk dan Western Digital Caviar Blue ini boleh dibilang ya umurnya mirip-mirip lah, 2-3 tahun. Terus kalau kita lihat dari hasil benchmarknya, kita lihat transfer rate-nya di sini, ini ada minimum 1,6 MB per second, terus maksimumnya 175,5, dan average-nya segini. Terus access time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses datanya. Jadi kalau lo lihat grafik dari yang sebelah kanan ini, itu adalah grafik access time, dan ngebacanya adalah semakin kecil dia angkanya, which semakin cepat dia mengakses data. Seperti lo lihat ini access time-nya 16,7 millisecond. Kalau lihat di datanya ini agak sedikit nggak konsisten ya grafiknya. Jadi mulai dari ini lama-lama dia grafiknya menurun. Seperti yang gue bilang tadi, ini juga mungkin disebabkan karena faktor usia dari hard drive itu sendiri. Kalau lo lihat di sini dia grafiknya sempat jatuh bawah banget gitu. Jadi dari segi dari segi transfer rate-nya dia menurun gitu. Jadi grafiknya itu terlihat menurun, sementara grafik access time-nya dia menaik, which mean artinya adalah semakin lama dites dia semakin lambat access time-nya. Nah kalau lihat di SanDisk sama, dia awal-awal agak konsisten grafiknya, terus lama-lama naik terus turun drastis. Sementara dari access time cukup stabil lah access time-nya, dan lebih cepat juga. Seperti lo lihat di grafik ini adalah perbedaan antara Western Digital Caviar Blue, which is hard drive, dan SSD. Dari segi speed dia lebih konsisten, dan dari segi access time juga dia lebih konsisten grafiknya. Hasilnya juga transfer rate-nya dibanding dari SD drive dia lebih cepat, dan jauh banget, minimumnya segini dan maksimumnya segini, average-nya juga jauh banget, dia 133 nih 209. Nah sementara SSD yang baru tadi kita unboxing, yaitu NetApp SSD 240 GB, ini dari segi transfer rate dia konsisten juga gitu. Jadi nggak pernah drop. Lo lihat nih, nggak pernah drop. Semua grafik yang bawahnya itu sama, nggak pernah drop. Dan yang atasnya kadang-kadang dia mencapai peak performance, tapi di bawahnya itu dia sama. Nah ini perbedaan antara SSD yang udah agak lama, SanDisk, dimana dia terlihat kadang-kadang drop, sementara ini adalah dilihat dari grafiknya sangat-sangat konsisten. Jadi ya memang dari segi namanya juga barang elektronik kan, barang elektronik seiring dengan waktu berjalan pasti masa pakainya akan berkurang. Nah ini juga udah kelihatan nih si SanDisk udah agak-agak udah agak konsisten lah dilihat dari grafiknya. Sementara kalau kita bandingin antara SanDisk dan NetApp, itu access time-nya masih lebih cepat sih NetApp gitu. Oke, nah ini CPU usage sebenarnya berapa banyak dia mengkonsum CPU, mungkin ngaruhnya ke efisiensi kali ya. Sementara di sini HD drive 17,5%, di SanDisk 20,9%, dan di NetApp ini SSD-nya dia 10%. Ya, kira-kira gitu hasil tes dan perbandingan antara
3 storage yang gue punya, yaitu Western Digital Caviar Blue, yang untuk kepentingan tes gue sandingkan juga di tes kali ini dengan 2 SSD yang gue punya. Terus yang kedua SanDisk, dan yang ketiga yang baru aja kita bongkar kotak yaitu NetHack SSD 240 GB. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalkan milih SSD, pilih mana dong bang gitu. Jadi jawaban gue juga sama tadi. Kalau misalkan dari SD drive mau beralih ke SSD, any kind of SSD will do the job very well menurut gue. Tapi ya balik lagi, tentu aja kalau lo ada budget lebih ya bolehlah pilih brand-brand yang memang sudah mapan lah, ibaratnya Samsung, terus apa lagi ya brand-brand terkenal SSD lah gitu. Tapi menurut gue baik lagi sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Kalau misalkan lo cuma perlu buat Windows dan program-program penting doang gitu, menurut gue lo pilih SSD apapun pasti lo akan mengalami performa yang signifikan gitu. Oke, segitu aja bongkar kotak dari NetHack SSD dan sedikit tes dari beberapa SSD dan SD drive gitu. Gimana menurut lo tentang SSD, dan tolong komen dong SSD apa yang lo punya di PC lo gitu. So seperti biasa, like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo nggak suka video ini, dan jangan lupa share, follow semua sosial media Tangan Belang, dan jangan lupa gabung ke komunitas Tangan Belang di tanganbelang.com. Thank you guys for watching. I'll see you next time. Bye.